Berita pertama, terganjal regulasi FIFA. Kabar buruk terpa Irak menjelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Berita kedua, Ibu Choyun Damanik ingin anaknya bisa bela timnas Indonesia suatu saat nanti. Berita ketiga, inilah alasan Welber Jardim dijuluki Neymar Indonesia. Mari simak ulasan berikut ini. Berita keempat, inilah saran dari Raja Nainggolan buat pemain muda Indonesia agar ambil risiko main di luar negeri. Berita pertama, terganjal regulasi FIFA. Kabar buruk terpa Irak menjelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Irak mendapatkan kabar buruk menjelang lawan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar buruk itu ialah bintang klub Al-Qawa Al-Jawiyah Mohamed Hamed tidak bisa bergabung ke timnas Irak untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, tengah mempersiapkan timnya untuk melawan timnas Indonesia dan Vietnam. Ia nampaknya tidak bisa menggunakan jasa Mohamed Hamed di sektor penjaga gawang. Adapun alasan Mohamed Hamed tidak bisa memperkuat timnas Irak karena peraturan FIFA soal penambahan pemain baru. Berita kedua, Ibu Choyun Damanik ingin anaknya bisa bela timnas Indonesia suatu saat nanti. Choyun Damanik dipastikan gagal membela timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Semula, Choyun Damanik datang untuk ikut berlatih bersama timnas U17 Indonesia di Jerman. Selama di Jerman, Choyun Damanik menunjukkan kualitasnya dalam latihan dan uji coba. Penampilan permainan pemain berusia 16 tahun itu disukai oleh pelatih Bima Sakti. Namun sangat disayangkan, Choyun Damanik tidak bisa membela timnas U17 Indonesia. Meski begitu, masih ada harapan dari Choyun Damanik membela tim merah putih di masa depan. Di sisi lain, dari ibunya ingin anak-anaknya bermain di timnas Indonesia. Berita ketiga, inilah alasan Welber Jardim dijuluki Neymar Indonesia. Mari simak ulasan berikut ini. Welber Jardim tengah menjadi perhatian seluruh pecinta sepak bola tanah air. Hal ini karena pesepak bola berusia 16 tahun itu menjadi salah satu pemain diaspora yang akhirnya menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia U17 untuk melakoni ajang Piala Dunia U17. Diketahui, Welber Jardim bergabung Sao Paulo FC yang menjadi pelabuhannya sejak tahun 2018 hingga sekarang. Bersama Sao Paulo FC, Welber Jardim telah banyak mengukir prestasi gemilang termasuk dengan menjadi juara di ajang Danacap tahun 2019 di Denmark dan Adidas Madewis Cup U12 tahun 2019 di Prancis. Penampilan apiknya di ajang ini membuat namanya diangkat oleh media Esport Fantastico. Media tersebut bahkan menyebut Welber Jardim dengan sebutan Neymar dari Indonesia berkat penampilan apiknya. Berita keempat, inilah saran dari Raja Nainggolan buat pemain muda Indonesia agar ambil risiko main di luar negeri. Pemain keturunan Indonesia Belgia, Raja Nainggolan, memberikan saran kepada para pemain muda Indonesia agar berani ambil risiko dengan bermain di luar negeri. Mantan pemain Inter Milan itu memang didatangkan PSSI sebagai brand ambassador buat mempromosikan Piala Dunia U17. Kedatangannya ke Indonesia tak hanya untuk mempromosikan ajang 2 tahunan tersebut. Akan tetapi, beliau juga berbicara soal sepak bola Indonesia. Raja Nainggolan mengatakan, pemain muda memang harus berani mengambil risiko. Dengan begitu, sepak bola tanah air akan semakin membaik ke depannya karena pemain muda dipersiapkan dengan matang.
Hanya pemain yang mau mengambil risiko bisa menjaga dan mengejar mimpi mereka. Berita kelima, tiket pembukaan Piala Dunia U17 2023 ludes terjual. Permintaan Kapten Timnas U17 Indonesia terkabul. Tiket pembukaan Piala Dunia U17 2023 ludes terjual. Kepastian ini disampaikan melalui akun Instagram resmi PSSI. Sebelumnya, Kapten Timnas U17 Indonesia, Iqbal, meminta para supporter bisa memenuhi Stadion JBT yang mempunyai kapasitas mencapai 45.000 penonton pada kontra Ekuador. Ya, saya meminta doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat Indonesia, maupun yang hadir di stadion atau yang nonton di rumah, ucap Iqbal. Karena kita main di tanah sendiri. Semoga saya harap semua pemain bisa hadir full di stadion pada laga pertama nanti, kata pemain Barito Putra tersebut. Menurut Iqbal Gwijanggi, dukungan penuh dari supporter yang hadir ke stadion pastinya bakal membuat kubu lawan gemetar. Berita ke-6, salah satu venue Piala Dunia U17 2023 rusak karena hujan. Ini tanggapan Erick Thohir. Jelang kick-off Piala Dunia U17 tahun 2023 pada 10 November mendatang, FAFS senang dengan persiapan Indonesia, mulai dari acara pembukaan hingga kesiapan venue, serta acara pendukung lainnya. Untuk venue Bandung, Erick mengaku jika Stadion Sijalak Harupa, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemarin sempat mengalami beberapa kerusakan akibat hujan besar di daerah tersebut. Namun, menurutnya kerusakan tersebut sudah langsung dapat diatasi dan diperbaiki. Kerusakan ada beberapa, tidak terlalu major dan sudah langsung diperbaiki. Lapangan juga tidak ada masalah, tinggal bagaimana pertandingan nanti, imbuhnya. Berita ke-7, 2 pekan lagi Erick Thohir kenalkan penyerang naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Siapa dia? Mari simak ulasan berikut ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar bahwa saat ini pihaknya tengah mencari pemain keturunan yang berposisi penyerang untuk dinaturalisasi sebagai anggota Timnas Indonesia. PSSI sudah menemukan pemain keturunan tersebut. Untuk itu, apabila prosesnya berjalan dengan lancar dan tak ada masalah, menurut Erick Thohir, dalam 2 pekan ke depan akan ada perkenalan penyerang yang bakal dinaturalisasi. Akan tetapi, untuk saat ini Erick Thohir memilih bungkam dan enggan memberikan bocoran. Kami terus adakan pendekatan, sedang mencari pemain tambahan di posisi penyerang, ujar Erick Thohir lebih lanjut. Terkait sosok pemain yang didekati pihaknya, Erick memang masih enggan memberikan bocoran.